Para pemirsa sekalian, kembali kita dengan Maskei Clean Energy Podcast yang hari ini kita berbicara tentang district cooling system yang dalam bisnis modelnya disebut cooling as a service. Di podcast ini kembali kita berjumpa dengan Pak Rusdi Purnama, General Manager dari PT Danfoss Indonesia, anak perusahaan dari Danfoss di Denmark yang memberikan menjadi provider dari teknologi terutama tentang solusi-solusi yang terkait dengan cooling dan lain sebagainya. Di sebelah Pak Rusdi ada Pak Gatot Prawiro, namanya terkenal Gatot Prawiro. Beliau ini adalah salah satu aktivis Maskei. Pak Gatot memimpin atau mengkoordinasi salah satu working group dari Maskei yang membahas masalah-masalah energi efisiensi di sektor industri. Nah, kami undang Pak Gatot sebagai salah satu pembicara di dalam narasumber di dalam podcast ini, karena Pak Gatot ini adalah salah direktur dari sebuah perusahaan listrik, ya, membangkit listrik Max Power Indonesia, dan beliau ini menjadi direktur pengembang, sehingga tugasnya adalah untuk mengembangkan sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan dari listrik Indonesia, terutama listrik yang clean. Betul, Pak. Ya, yang bisa menambah efisiensi maupun bisa mengurangi dampak dari emisi. Ya. Selamat datang Bapak berdua kembali. Pak John. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang district cooling system yang di dalam bisnis modelnya disebut cooling as a service, CEAS atau CAS. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu district cooling system dan apa pro dan con-nya dan apa advantage dan disadvantage-nya. Kemudian mekanismenya kita sudah nih. Sekarang kita membahas lebih dalam aspek yang lain, terutama tentang aspek bisnisnya. Dan setiap bisnis itu punya risiko. Dan ini boleh dibilang bahwa walaupun cooling itu sudah sangat lama, bukan teknologi baru, tapi district cooling ini, centralized cooling providing, itu yang boleh dikatakan masih relatif baru. Maka itu pasti akan ada risiko kalau ini kita invest di dalam teknologi semacam ini. Tadi pembicara yang lalu Pak Toto Listianto juga sudah memberitahukan tentang tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk membangun sistem district cooling ini, dan apa saja ya, atau area apa saja, atau bentuk-bentuk proyek apa saja yang bisa dilaksanakan district cooling ini. Antara lain tadi disebutkan bahwa yang ideal adalah kalau kita mulai dari awal, sehingga kita memerlukan perubahan dari infrastruktur yang lebih rumit. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Rusdi. Tadi saya katakan bahwa semua teknologi mengandung risiko. Ya. Risiko bisnis maupun saat ini kita bicara tentang risiko lingkungan. Nah, sekarang bagaimana, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko-risiko itu agar investasi yang dilakukan untuk membangun DCS atau District Cooling System ini dapat berhasil. Jadi risiko-risiko apa yang harus diperhatikan? Ya, terima kasih Pak John. Jadi kita semua tahu district cooling itu kan mengsentralisasi ya satu sistem terkait yang menghasilkan dingin untuk disuplai ke pelanggan. Ya.
kata kuncinya adalah sentralisasi. Sehingga secara biaya itu bisa besar, itu adalah satu hal. Kemudian infrastruktur antara building dengan cooling sistemnya, ya. Dan ketiga, bagaimana kita memanage monitoring system. Jadi kita bisa bayangkan kalau satu tenan, satu gedung, let's say, satu gedung, building manajemennya satu. PT-nya mungkin satu building manajemennya, yang ngurusin satu PT itu. Ya kan? Jadi kalau ada masalah itu ada di gedung itu. Ya. Sekarang kalau let's say kita lebih dari satu gedung, pemiliknya bisa satu, bisa lebih dari satu. Pemiliknya. Nah, setiap pemilik kan mereka juga punya ekspektasi. Jadi dalam hal ini ya kontrol monitoring sistem ini harus diperhatikan dengan baik, cermat. Ya. Nah, kebanyakan teknologi yang ada di Indonesia betul ya. Misalnya building automation system, building management system itu ada. Tapi pertanyaannya, berfungsi berapa lama? Ya, jadi ada dua hal. Satu, ketersediaan teknologi. Yang kedua, pengoperasian dan maintenance. Karena apa? Ketika kita sebar ke beberapa owner, ya, kalau suatu saat ada sensor yang rusak, maka ada failure ya Pak. Jadi bagaimana itu kita mitigasi? Jadi ini ada hal yang kita harus siapkan selain infrastruktur ya Pak. Selain Control system ya. Ya, selain investasi. Investasi ini satu hal juga. Karena beberapa tenan, owner, bagaimana ini diwujudkan. Jadi ini satu hal yang harus diperhatikan. Saya bisa membayangkan bahwa district cooling ini untuk lebih dari satu gedung, ya. Apakah dalam klaster, yang idealnya di dalam sebuah klaster, sehingga ada efisiensi dalam penyaluran pendinginan itu. Nah sekarang bagaimana risiko dari investasi kalau misalnya mau dibangun sebuah kawasan industri? Anda misalnya pengusahanya, Anda harus membangun district cooling system itu, ya, pembangkit coolingnya lah boleh katakan. Nah kalau misalnya ada kendala tentang pembangunan gedung-gedung yang ada di situ, ya, sehingga tidak sesuai dengan dengan ekspektasi dari Anda sebagai pengusaha, apa yang harus Anda lakukan? Ya, jadi gedungnya belum, tadinya dirancang gedung itu ada 100 misalnya, tapi baru 50 ini. Sedangkan Anda sudah harus investasi untuk keseluruhan untuk 100 ya. Oke, gimana ini? Ya, mitigasinya. Jadi gini, cooling system itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ya, ada yang meredundansi unit, tapi ada yang meredundansi ya, menyadangkan komponen yang inti. Meredundansi itu di bahasa awamnya adalah mengurangi pemanfaatan itu. Misalnya kebutuhannya 1.000, ya berarti kita buatnya 1.000. Tapi pertanyaannya kalau kebutuhan 1.000 ini dinyalakan, pada suatu saat 1.000 ini unitnya mati, kan kita harus ada standby. Seperti itu. Nah, standby ini ada yang standby unit atau sistem, misalnya AC-nya 1, pompanya 1, atau cooling tower 1 atau lain. Ya, tapi ada juga model yang meredundansi kompresor, critical unit, seperti itu. Jadi ini salah satu hal ya yang misalnya diperhatikan, ya seperti itu. Ya, nah ini kita ngomong soal risiko dan mitigasi dari risiko itu. Bagaimana Anda mau melakukan? Jadi sebenarnya ketika kita membuat satu ini ada banyak, kan ini ada cost, kemudian ada risk untuk failure dan lain. Itu dari mana, ya kan? Sebenarnya treatment kita ketika district cooling, kita bisa kayak service apartment ya, contoh ya. Setiap bulan kan setiap apartemen dapat cooling, tapi kita di-charge IPL Pak.
Ya, jadi Apa itu IPL? bayar setiap bulan itu loh, Oh, Pak. Biaya bulanan ya. ya, ya, Jadi servisnya macam-macam itu ya. di-combine jadi satu. Nah, ini juga kita bisa charge IPL, tapi maksudnya secara investasi mungkin kita bisa membangunnya model investasi ya. Ya, Apakah misalnya ini ya. apa itu saya cukup awam di sini. Apakah district cooling system ini bisa dibangun secara moduler? Bisa, Pak. Hmm. Bisa. Nah, moduler ini sebagai salah satu mitigasi dari risiko. Sehingga tadi saya katakan kalau misalnya dirancang 100 bangunan, baru 50 dan yang 50 tidak tahu barangkali macet pembangunannya. Nah, ini yang harus kalau Anda sudah membangun 100 kan Anda rugi. Iya. Ya. Cuman yang kita bisa modularkan itu equipment. Pipa kita harus Ya, ini. ya Sebagian ya. Paling tidak sebagian ya. Iya, iya. Berarti tetap ada risiko, tetap Iya. mitigasi Kalau risikonya. enggak kita pecah, Pak. Jangan full seluruhnya, misalnya 100 gedung ya. Jangan 100 ditaruh satu. Karena terlalu besar untuk dikontrol kan. Kita misalnya bagi 2, 3, 4 zona gitu. Oh, Ada zona-zona. jadi yang memproduksi ada beberapa Berapa zona. titik ya. Oh, okay. Dan itu mempermudah akses kontrolnya ya. juga. Kontrol akses sama ya seperti. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Itu sudah sebagian besar menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi. Nah, sekarang ke Pak Gadot, Anda perspektif Anda seperti apa? Anda sebagai profesional maupun sebagai yang mewakili pengusahaan atau pembangkitan listrik yang clean dalam hal ini. Ini hanya bagaimana perspektif Anda tentang risiko ini tadi district cooling system ini? Jadi gini Pak John, saya lihatnya dari segi kontrak-kontrak saya yang menyuplai listrik. Saya anggap mensuplai cooling ini seperti mensuplai listrik. Betul. Nah, selain dari tadi yang Pak Rusdi sudah katakan, mitigasinya, seperti yang Pak John katakan, bangun district cooling system dengan modular segala macam. Tapi ada juga jangan lupa kontrak kita dengan si pembeli servis kita, tenant kita. Jadi kita bisa aplikasikan yang namanya take or pay, contohnya. Take or pay. Jadi kita janji berapa ton refrigerant per harinya, per bulannya. Terus kita punya target take or pay-nya 90% ya. Kamu ambil nggak ambil, kamu bayar. Nah itu menurut saya salah satu mitigasi yang langsung cut to the bottom line, yang kasarnya gitu ya Pak. Jadi dalam kontrak itu kita harus katakan itu. Tapi memang kalau orangnya janji mungkin 3 gedung baru 2 gedung, nah itu lain lagi. Jadi mungkin mitigasinya itu. Dari kami itu, dan juga tadi karena pembangunan daripada district coolingnya itu juga bisa bermodul. Jadi ya pastinya kita bangun sesuai dengan pertumbuhan daripada customer kita. Di kawasan industri sebagai contohnya itu memang mereka kan bangun pabrik per pabrik ya Pak ya. Yeah. Nah juga data center, sempat kita adakan podcast mengenai green data center. Itu pun juga di satu kawasan ada beberapa data center yang dibangunnya satu demi satu. Jadi kapasitas kita untuk mensuplai listrik maupun district cooling atau cooling sistemnya itu bisa modular juga. Dalam kasus district cooling, dalam kasus data center saya masih ingat bahwa ini hampir serupa dengan ini karena ada risiko bahwa data center sudah diinvest, tetapi pemanfaatan masih belum cukup ya. Sebaliknya. Tapi menurut saya kalau dalam planningnya bagus tidak akan kurang ya. Lebih bisa karena di luar tanggung jawab atau di luar perbuatan kita. Tetapi kalau lebih saya pikir nggak bisa ya karena sudah diinikan. Baik, terima kasih Pak Gadot, itu merupakan salah satu Pak Rusdi untuk bisa memberikan mitigasi, mengadakan komitigasi untuk mengurangi risiko investasi untuk district cooling ini. Oke. Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya. Sebuah instalasi pendinginan dapat terdiri dari peralatan-peralatan seperti kompresor,
kondensor, evaporator dan sebagainya. Ya, di dalam bisnis ini, di dalam sistem ini, apakah semua peralatan itu disediakan oleh pengusaha dalam arti pengusaha CES, ya, atau harus dibuat sendiri-sendiri? Ya. Ini kan ini pertanyaan awam ya. Kalau kita bisa kalau listrik misalnya ya, tadi kita ada listrik itu kan yang meternya disediakan oleh PLN ya. Jadi si pemakai itu tidak perlu invest apa-apa, dia tinggal pakai. Nah, apakah di dalam district cooling ini serupa seperti itu? Dalam hal ini semua infrastruktur disediakan oleh pengusaha dalam arti CES. Ya, terima kasih Pak John. Jadi pengusaha dalam hal ini mungkin saya pisah dua ya. Ya. Yang satu dia sebagai investor, ya. Yang satu dia sebagai operator. Ya. Kalau investor bisa aja dia cuma invest biaya untuk bangun semuanya, tapi dia juga ikut bangun atau dia appoint somebody bangun is fine. Ya, sehingga dia yang provide semua. Jadi pelanggan itu hanya terima bersih dan bayar rate-nya. Seperti itu. Karena dia jual cooling as a service, Pak. Ya, betul. Tapi kalau dia sebagai operator berarti somebody is funding, kemudian dia mengoperasikan. Dia yang memaintain sampai life cycle. Ya kontraknya misalnya 20 tahun, 10 tahun terserah ya, itu BOT segala macam. Tapi maksudnya dia hanya operator untuk memaintain unit, kemudian service dan repair segala macam. Maksudnya sehabis bangun lah, seperti itu. Jadi skopnya di situ. Oke, saya mengerti bahwa terdiri dari dua. Bisa jadi satu, tapi bisa dua. Kebanyakan dua ya, hanya invest untuk peralatan pembangkit sarana pendinginan. Sebenarnya mirip hotel, Pak. Hotel kan misalnya ada yang punya tanah, ada yang bangunan, ada yang operator. Jadi mau di mix 3, 2, 1 ini kan seperti itu. Oke. Jadi memang ada dua basic tipikal yang terlibat di situ. Satu yang membangun infrastrukturnya, yang satu lagi yang mengoperate itu supaya bisa dijual barang-barang itu. Nah, sekarang di dalam kaitan itu, Mas Gatot, apa yang harus harus dijaga oleh operator maupun kalau investor itu dia hanya menjaga kapan kembalinya ya, tapi operatornya yang bertanggung jawab kepada dan berhubungan dengan tenant. Dalam perspektif Anda, seperti Anda kan pembangkit listrik, bagaimana Anda mengatasi hal itu? Iya, mungkin kalau boleh saya mundur satu step, Pak. Karena tadi Pak John sudah mengatakan bahwa saya pembangkit listrik. Betul, bisnis saya sehari-hari pembangkit listrik. Dan kalau di mata kami, seperti kami, maksudnya bukan kami saja, seperti orang perusahaan seperti kami, itu kalau udah bicara district cooling, kami akan berpikir bagaimana kami mengembangkan atau expand apa yang kita punya untuk melakukan tugas cooling. Karena sangat mungkin Pak John, mungkin kita ingat podcast kita yang lalu bahwa dari knalpot saya yang panas, kita masukkan ke heat absorption chiller, bisa keluar air dingin kira-kira 5 derajat dan dimasukkan ke pipa lalu dikirim ke gedung-gedung. Nah itu jadi cooling. Ya, jadi cooling kan Pak ya. Nah itu sangat mungkin. Jadi kalau dari kami bagaimana kita menjaga itu ya, kita harus make sure bahwa operasi itu pun ada di tangan yang tahu keseluruhan. Karena ini sangat menyangkut gitu Pak ya. Jadi tendensinya tadi sempat Pak John juga sebutkan kalau dari dunia kami itu jadi satu Pak. Si pembangkitnya juga orang yang mengoperasikan di tempat-tempat dan mengoperasikan kebutuhan itu juga di kami sehingga kita bisa meminimize layers of management of service. Itu sih Pak. Jadi kalau kita akan jadikan satu dan kita akan make sure kita akan kontrol sebagai kesatuan. Apakah berarti itu similar ya? Jadi bisa district cooling juga bisa di manage seperti itu? Menurut
Saya bisa Pak, Hmm. bisa. Kenapa kok ini underlying saya mengatakan itu adalah di negara-negara yang 4 musim itu perusahaan yang saya dulu bekerja di situ itu membeli alat pembangkitnya dan melakukan district heating. Hmm. Jadi dia district heating bukan district cooling karena di winter yang dibutuhkan sekali. Jadi mereka yang melakukan juga. Jadi itu menggunakan sebenarnya teknologi dari co-generating ya. Betul sekali Pak, betul Ya. sekali. Itu jadi kena efisiensinya juga. Jadi Ya. kita nggak bangun mengagregate satu gedung daripada setiap gedung punya HVAC-nya masing-masing yang mengambil tempat di tanah gedung yang berharga, dikumpulkan lalu dibuat district cooling. Tapi lebih dari itu, cooling itu as a byproduct of another product yaitu listrik. Jadi kayak Pak John tadi bilang cogen. Nah cogen itu Ini ada listrik yang menghasilkan listrik ya, kemudian ada ekses sebetulnya, ekses byproduct sebetulnya panas, ya itu bisa dijadikan cooling. Betul. Ya, oke. Pak Rusdi gimana? Ya sebenarnya tadi waktu sama Pak Toto kita sudah ilustrasikan ya Pak, heat recovery. Kalau Bapak pergi ke Australia, ke negara lain, Bapak tinggal buka keran, air panas, air dingin, semua ada Pak. Ya, jadi dia instalasinya sebenarnya sudah ada. Dan itu diproduksi oleh dalam satu center ya. Jadi Bapak punya cooling system menghasilkan air dingin yang bisa dipakai sebagai AC, tapi panasnya gratis. Itu heat recovery namanya. Jadi ini gratis, memang bayar satu. Yang tadi saya sebenarnya sudah energi itu sangat-sangat rendah sekali, dan ini bisa billing saya kan, jadi BOT lah, build, operate, and transfer. Jadi yang invest, kemudian yang bangun, kemudian yang billing cycle itu satu company. Dia tinggal atur, kemudian di billing every month gitu. Jadi kayak PAM seperti itu. Dari sisi manajemen juga jauh lebih efisien ya. Efisien. Ini tadi ini salah satu yang sebenarnya menarik sih di vertical horizontal housing ya tadi. Apakah Anda melihat bagaimana menerapkan district cooling ini terhadap pelanggan? Apakah mereka itu punya persyaratan tertentu untuk menjadi tenant? Sebenarnya contoh ya tadi horizontal housing. Misalnya developer bangun rumah ya, in average mungkin 150-200 meter persegi lah, medium level. Kalau misalnya kita kerjasama sama developer kan, ya kita bisa mengeducate pembeli. Ya, jadi ketika salesnya jual itu in a package of education Pak, itu udah di provide sama let's say developer. Jadi simpelnya begini, kita ngomong ke misalnya calon pelanggan ya, pembeli rumahnya yang akan beli servis ini otomatis kan, kita bilang nggak usah investasi AC lagi, nggak usah investasi heater ya. Ya kemudian secara energi cost itu lebih rendah dari yang normal. Karena kan kita efisiensinya tinggi dibanding mereka beli sendiri, mereka operate sendiri dan nggak usah pusing servis. Kita ada orang berkala yang maintenance district cooling ya rutin gitu, dia udah ada jadwal gitu. Jadi ya kita bisa manage itu. Ya dan developer juga win. Kalau let's say dia join, dia kan dapat income tambahan daripada dia jual rumah selesai nggak ada income. Tapi dalam perspektif tadi bahwa teknologi cooling ini kebetulan bisa dibalik menjadi menjadi heating ya. Bisa. Nah dalam kasus itu kalau Anda CAS memproduksi cooling as a service in the first place, tapi ada excessive heat tadi yang bisa direcover untuk juga disalurkan melalui ducting yang sama mungkin ya, saya tidak tahu apakah mereka membayar. Justru di situ kita bisa jual, tapi kita berikan dengan rate yang rendah. Kan sebenarnya apa yang mereka dapat adalah energi ya, listrik yang dia bayar. Kalau heater kita selalu nyala terus Pak. Coba lihat, kita nggak pernah take off loh Pak. Ya, jadi itu 300 watt per 15 liter. Tapi intinya kita ada 2 pipa air panas dan pipa air dingin. Kita kasih meteran dan valve. Jadi kalau dia buka keran, dia nyalain AC, saya tahu itu. Tetapi masalahnya soal cost-nya tadi terhadap pelanggan itu. Sebenarnya itu for free loh Pak, heatingnya. Kalau kita misalnya mainnya cooling, kontraknya cooling.
heatingnya free. Free. Nah, itu merupakan Sebenarnya plus point. ya, Karena ini free, mereka bayarnya gede, 300 watt ya, misal. Ya, 300 watt per hours gitu kan. Dan bisa dihitung 24 hours terus-terusan dia colok terus ya. ya itu oke. Berarti ada satu benefit ekstra Betul. bagi Yes. si pelanggan untuk bisa mendapat energi dalam hal ini. Mungkin kebutuhan mereka dari sebuah hotel misalnya, heatingnya tidak terlalu banyak ya, tapi coolingnya yang utama yang dibutuhkan oleh sebuah hotel. Kalau di industri mungkin berlawanan ya, heatingnya yang lebih banyak tapi Ya. coolingnya lebih sedikit. ya. Kalau di rumah Pak housing, yang tadi coba Bapak lihat di rumah ke siapa kalau ada dia selalu nyala Pak. Itu listriknya jalan. Jadi sebenarnya dia aktif terus ya, powernya disedot ya. Jadi itu sebenarnya yang jadi highlight. Sebenarnya banyak benefit buat mereka. Ya Oke. meskipun mereka nggak nyalain airnya, tapi itu hidup. Tersedia ya. Ya itu hidup terus. Jadi dia nyedot power terus. Itu Ya. waste of energy. Itu Pak. waste of energy, tetapi dari sisi comfort mereka selalu ada yang tersedia. Anytime dia buka dia bisa. Ya. Nah, bagaimana mitigasi itu, Pak Gadot? Tapi kita dari sisi konsumen, ya, kita kan memakai tadi Pak Rusdi mengatakan itu kayak TV yang di standby itu. Gimana mengatasi hal itu, Pak? Ya, dengan cara itu Pak. Jadi waktu kita jualan, mau nggak kamu AC-nya nggak usah beli listrik lagi, AC-nya dari saya aja, berbentuk air dingin dari pipa bawah tanah dan pakai sistem yang di rumah. Terus sambil jualan air dingin untuk AC-nya di rumah itu, kita bilang, by the way ini juga ada air panas yang kamu pasti perlu untuk cuci piring atau untuk mandi. Nah, dan kamu nggak perlu lagi punya heater sendiri. Nah, cuman kamu sebenarnya tadi molekulnya yang gratis. Oh, pastinya, ya. karena kan by product. Ya. Ya kalau mau ya. Ya. Nah, tapi biasanya pedagang minta duit sedikit sih. Nah, Why not? iya kan, why Ya, not? ya. Tetapi yang pasti harus dibalikin capeknya adalah yang pipanya, Pak. Ya Ya kan, jadi pasti. pipa air panas tetap harus dibalikin. Jadi air panasnya enggak Rp0, tapi ada sedikit tambahan Ya. untuk itu. Dan Make sense, dan kebanyakan Iya. itu tenan juga akan bersedia membayar. betul. Dan akhirnya ya tadi itu mitigasinya mau nggak mau kita sodorkan sekaligus dua Ya. dengan selling point itu, sehingga dia nggak harus nyalain terus tuh heaternya, ya kan Pak. Jadi itu sih. Oke, ya ini bagi produsen memang harus nyala terus di sana Iya. ya. Tetapi bagi tenan tidak harus kan? Nggak harus. Oke. Oh iya. Oh tapi maaf Pak, bagi produsen itu air panas itu tuh it's always there. Karena kan itu sistemnya itu- gitu. Iya, Iya. ya, karena itu Jadi byproduct ya. iya, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau dijual Ya, atau betul, Pak. dibuang Iya. terserah. Iya. Iya. Oke, ini ada menarik nih. Jadi saya sebagai orang awam dalam ini kan udah menyangkut bisnis ya. Iya. Saya sebagai masyarakat hanya tahu masalah prinsip. Tapi ini ada trik-trik bisnis yang harus kita. Oke. Kita pernah mendengar istilah ESCO, Energy Service Company, ESCO, ESCO. Dan dalam kebijakan pemerintah, ESDM terutama sebagai penanggung jawab energi, itu ESCO ini didukung oleh kementerian. Maka itu ada peraturan pemerintah yang baru, yang nomor 33 tahun 2023, pengganti dari peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009. Di situ semua sektor, pertama semua sektor, tadinya di peraturan pemerintah yang lama itu transportasi nggak disebut sama sekali. Ya, jadi tidak termasuk. Karena orientasi listrik, waktu itu belum ada kendaraan yang pakai listrik. Betul. Dan itu ada liquid energy yang tidak masuk di dalam. Nah, sekarang semua dari pemakai energi dalam 4 sektor itu semuanya diatur ya. Nah, untuk ESCO ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk bisa membiayai melakukan
jasa teknologi dalam hal ini jasa untuk menghemat energi dan juga untuk membiayai ini. Sebab model bisnisnya adalah seperti ini, kurang lebih ya, bahwa mereka akan menginvestasi sesuatu, misalnya apakah itu chiller, apakah itu DC ini, DCS ini, kemudian mereka yang semua yang yang melakukan investasi, kemudian si tenan atau pelanggan itu memberikan kembali atau membayar kembali kepada ESCO dari hasil penghematannya. Ya. Tentu tidak persis bisa disamakan dengan ini, tapi ada elemen-elemen ESCO yang bisa diterapkan di sini. Ya. Menurut Anda? Iya, sebetulnya gini Pak John, dari pengamat ya, dari pengamat betul ada peraturan pemerintah yang sudah keluar. Tapi saya lihat sekeliling saya itu masih masih belum bisa take off ya Pak John ya. Kenapa ya? Karena contohnya kita belum lihat contoh yang simpel aja yang kita sering bicarakan di Mas Kay. Kalau saya mau jadi ESCO lalu menjadi advisor daripada satu klien, lalu hasil daripada audit kita adalah membeli alat-alat atau mengganti alat-alat, lalu kita ke bank minta pinjam uang untuk itu dibayarnya dari penghematan, kan belum ada bank yang mau bayar. Contohnya. Jadi di sini saya sih berharap ya setelah saya pelajari apa yang ada di internet, perjuangan ESCO segala di mana-mana, itu mungkin first thing first gitu loh. Harus di tackle, yaitu mengenai bagaimana kita membiayai beban itu. Kalau saya sih gitu sih Pak, karena tapi mudah-mudahan nih district cooling ini yang kita sudah mulai dorong, introduce, mudah-mudahan itu bisa jalan duluan tanpa menginvolvekan yang rumit-rumit tadi itu. Karena saya sebagai contoh nih Pak, saya rindu sekali waktu melalui jalan green data center, saya menjadi orang yang perusahaan yang berinvestasi di pembangkit sekaligus berinvestasi di coolingnya, karena data center itu sangat hungry terhadap cooling dan listrik, dan mudah-mudahan dengan itu aja cukup untuk jalan gitu loh Pak. Jadi mau nggak mau, walaupun sebetulnya ideally kan ESCO itu masuk di tengah-tengah Pak ya. Iya betul. Iya kan. Tapi mungkin belum bisa karena karena ada keraguan-keraguan tadi. Betul gitu Pak. Jadi hasil audit aja juga masih diragukan. Betul sekali Pak. Harus ada ya. Ya itu oke. Menurut Pak Rusdi, Ya, ESCO ada kans untuk bisa terlibat di sini nggak? Ya, sebenarnya kenapa owner mau pakai ESCO ya? Karena dia consider dia sudah invest building, uangnya udah keluar banyak, dia pengen payback. Kan dia ada hitungan payback misalnya 30 tahun seperti itu. Kalau dia nambah terlalu banyak cost kan nggak balik-balik ya. Ini bukan soal cost. Sebetulnya idealnya ESCO itu mengurangi cost bagi si investor. Bukan, kita sudut pandang owner dulu pertama. Ada berapa faktor Pak? Satu faktor owner, kalau existing building tidak didesain untuk capex, dia didesain untuk opex. Jadi kalau dia ada operasin, misalnya listrik cukup banyak, itu yang bisa di manage. Ya. Kemudian dari sisi bank, ya. Bank itu katanya lembaga manage resiko, tapi sebenarnya bank itu takut resiko, makanya minta kolateral, ya kan? Itu yang jadi kendala. Siapa yang mau menjaminkan kemudian menggadaikan seperti itu? Jadi agak complicated. Karena sebelumnya itu bank itu nggak ada produk, kita ke sana, dia tidak memahami bahwa ESCO itu tidak ada kolateral. Ya, konsepnya itu bukan kolateral. Nah, sekarang dua bank itu, kalau kita ke sana, kalau dia percaya, tapi harus percaya ada laporan keuangan 3 tahun audit atau apa ya, dan dia percaya nggak ada bad record ya, dia akan mendanai tanpa kolateral. Karena saya sudah ketemu ya orang kuncinya ya seperti itu, tapi memang dia harus akses tetap.
Bagusnya saya bilang, dulu saya ke bank kamu itu Januari tahun lalu. Udah conference ke Singapura kemana, akhirnya buntu minta kolateral, Pak. Ya, itu jelas itu Ya, bank jadi itu masih belum beranjak dari ya situ. faktor-faktor yang misalnya menghambat Esko ini nggak jalan, Pertama. kita kan harus memahami. Iya. Kalau saya owner, saya nggak mau invest uang apa, lu pakai aja. Operational cost ya listrik ya, kalau ada saving ya udah bayar pakai itu. Ya, tapi tentunya kan orang harus bisa. Nah, kedua, bank siapa yang punya uang kan? Jadi ini sekawin kan. Nah, bank kalau ini dua ada, mungkin possibly untuk jalan, Pak. Jadi betul kata Pak Gatot, ya ini ada beberapa faktor lah. Ya, tapi belakang ini baru ada dua yang saya tahu, mungkin lebih, karena saya sudah try, Pak, seperti itu. Tapi memang dia selektif ya, Pak, karena dia juga baru mulai ya. Nah, ini kan seperti yang Anda katakan tadi, bank itu ada yang mengatakan seperti orang yang memberikan payung kepada kita. Ya. Tapi begitu itu mendung, diambil lagi. Betul. Ya, Oke, baik. Jadi saya bisa mengambil konklusi bahwa sementara ini Esko tidak bisa masuk di dalam investasi ini. Jasanya di sini mungkin agak terlalu lebih apa istilahnya, bagi Esko barangkali lebih terlalu besar. Dan jasanya yang diberikan kepada pelanggan atau customer dalam hal ini barangkali itu secara tidak langsung gitu ya. Ya gitu. Baik, jadi terima kasih Bapak berdua. Saya pikir kita bisa tercerahkan di dalam bisnis district cooling ini. Dan pertanyaan terakhir barangkali, apakah Pak Rusdi, sama dengan nanti akan saya tanyakan, Pak Rusdi dan Pak Gatot melihat bahwa district cooling ini punya prospek yang besar di Indonesia? Ya, saya lihat contoh tadi misalnya horizontal housing itu mungkin itu sangat menarik. Karena di luar negeri udah di mana-mana sih, Pak. Kita telat di sini. Dan itu cukup make sense ya dari efisiensi dan cost segala macam. Ya, berarti aplikasi di horizontal building, apartemen gitu. Ya. Housing misalnya ya, itu kan belum banyak yang touch karena sekarang kan sipil aja ya. Dipikir AC kan beli sendiri, jadi nggak ada konsultannya. Ya, beli sendiri. Jadi kalau nanti ini satu package dengan developer, ini kan bagus banget. Developer kan gain benefit juga. Betul. Ya. Pak Gatot gimana? Saya berharap dan berdoa, Pak. Ini teknologi atau cara ini tuh akan ke Indonesia. Tapi mungkin dimulai dari yang paling gampang, yaitu low hanging fruitnya. Di mana? Di kawasan industri, Pak. Kawasan industri, let's pick one and do it. Tunjukin bahwa ini possible gitu. Kedua, masuk ke residential atau di Rempang yang banyak masuk TV berita waktu itu. Ternyata karena saya sering ke Batam, ternyata mereka itu sedang merencanakan satu eco city atau green city yang mana nanti dikala sudah jadi, it will be the first city di Indonesia yang airnya dari tap, dari keran itu langsung jadi minum. Nah, itu mereka ngarah ke situ dari BP Batam. Pokoknya it will be a city di mana tap waternya drinkable. Saya berpikir kenapa enggak langsung dibuat di situ juga, karena Batam panas loh. Jadi kita buat district cooling di kota yang baru seperti itu. Nah, having said that, kuncinya baru itu betul. kesempatan yang bagus sekali ya. Ya, baru. Tadi disebut oleh Pak Toto dalam sesi yang lalu, IKN itu memberikan satu kesempatan yang paling bagus. Jangan sampai kita kelewatan ini. Iya. Nah, ini kalau saya mendengar kiri kanan, anak-anaknya ini akan kelewatan. Iya, sayangnya gitu. Tapi itu bukan kita yang tapi kita sebagai Maskei itu harus berjuang untuk ke sana, bahwa district cooling ini jelas on paper maupun actually itu sudah terbukti memberikan benefit yang bagus kepada investor maupun kepada pemanfaat energi itu. Dan pemanfaat energi ini adalah pemanfaat energi yang
hungry of energy, Betul. dan dia bisa menurunkan bisa mengendalikan pemanfaat energinya dengan lebih cermat tanpa harus membuat satu infrastruktur yang tersendiri. Ya. Saya pikir itu konklusi yang kita buat pada hari ini. Terima kasih Bapak berdua, Pak Rusdi dan Pak Jadot, telah memberikan pencerahan tentang Sama, Pak. teknologi district cooling ini, dan kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan bersama Salam efisiensi.